Hampir sama seperti Kamen Rider, di mana Super Sentai punya changing form pada season tertentu yang tidak hanya mengubah bentuknya menjadi jauh lebih keren, melainkan juga meningkatkan kekuatannya menjadi jauh lebih powerful dari sebelumnya. Dan meskipun tidak selalu ada di season Super Sentai secara rutin, namun ada beberapa dari mereka yang memiliki super mode tertentu secara full team, karena sebagian dari mereka justru hanya dimiliki oleh sang Red Ranger-nya saja atau dapat digunakan secara bergantian. Dan dalam hal ini, kita akan mengulas full team super mode yang ada di Super Sentai yang diurutkan berdasarkan bentuk, kekuatan, dan juga popularitas serta pengaruhnya terhadap franchise ini. Dan diperingatkan juga bahwa video ini tentu saja mengandung spoiler sebab akan ada detail poin dalam setiap segmen yang kita bahas. Dan kalau begitu langsung saja kita simak top 10 full team super mode yang ada di Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Mega Tektor Denji Sentai Mega Ranger vs K-Ranger berbeda dengan yang lainnya, sebab ini hanya muncul sekali bahkan dalam movie versus. Jadi kamu tidak akan menemukan mode ini dalam versi TV series, sehingga tidak ada alasan untuk memasukkannya ke versi Power Rangers in Space. Jadi bisa dibilang, ini merupakan mode spesial versi movie saja untuk kepentingan merchandising. Bahkan cara mendapatkannya juga sangat unik, sebab Mega Tektor diperoleh dari seekor alien kecil yang bernama Picot, yang dapat mengabulkan keinginan mereka apapun itu. Dan Mega Ranger meminta agar bisa memiliki kekuatan baru untuk dapat berhadapan dengan biker luar angkasa yang bernama Helmedor. Jadi alih-alih mendapatkan armor ini dari hasil penelitian ataupun teknologi iNet seperti biasanya, kekuatan yang mereka miliki kali ini justru adalah hasil dari energi mistis. Jadi tidak ada perangkat khusus untuk mengakses mode yang satu ini. Dengan armor berwarna emas, namun tetap ada 5 color box seperti halnya kostum original Mega Ranger, tentu saja tidak ada hal yang terlalu signifikan selain menambah energinya menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Bahkan Mega Tektor bisa melakukan performing jurus yang disebut sebagai Rainbow Impulse dengan cara berlari ke arah musuhnya lalu bertransformasi menjadi cahaya yang menghancurkan musuhnya dalam sesaat. Dan karena ini hanyalah form spesial, maka tentu saja Mega Tektor langsung menghilang pada saat movie ini berakhir. Go Kira Major, Masin Sentai Kira Major. Ini juga agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya, dimana meskipun bisa digunakan secara full team, namun ini cuma bisa diaktifkan oleh satu orang secara bergantian. Dimana mulai pada episode ke-26, Juru Atsuta menciptakan sebuah perangkat panah bernama Kira Full Go Arrow yang kekuatannya dihasilkan dari Kanaema Stone Energia. Meskipun awalnya ia ragu untuk menggunakannya karena batu tersebut dapat membakar tubuh mereka dalam proses penggunaannya. Singkatnya, panah ini kemudian dapat mengaktifkan seperangkat armor warna-warni dengan hanya menembakkannya dan langsung terpasang secara otomatis pada setiap personilnya. Namun, meskipun dapat meningkatkan semua kekuatan individual Kira Major, armor ini hanya dapat digunakan selama 100 detik atau tepatnya 1 menit 40 detik saja. Dan dalam proses tersebut, mereka harus menggunakan Kira Full Go Arrow secara bergantian pula. Namun kemudian, saat Murio Hataka Minami memodifikasi panah ini untuk dapat memanggil Machine Oradin, maka Kira Major tetap bisa menggunakan armor tersebut bahkan jauh lebih lama ketika mengendarai mecha tersebut. Jadi meskipun punya keterbatasan, Kira Full Go Arrow memang sangat fungsional dan banyak membantu dalam momen-momen yang dibutuhkan. Powered Custom Tokume Sentai Go Busters. Jika biasanya para Bodiroid hanya akan difungsikan sebagai konsol kendali Megazord, maka kali ini para robot binatang ini akan memiliki kegunaan yang lainnya, yakni dapat mengaktifkan GB Custom Visor yang dapat ditautkan pada bagian Morphin Brace bagi trio Go Busters. Dan dengan perangkat tersebut, Go Busters akan memiliki armor baru yang akan menyatukan data-data fisik para Bodiroid dan akan menyatu pada tubuh Rangersnya, di mana Red Buster tentu saja dapat meningkatkan kecepatan dan mampu melakukan teleportasi. Blue Buster akan memiliki kekuatan yang lebih besar serta dapat memanipulasi objek padat apapun sebagai senjatanya. Kemudian Yellow Buster akan dapat melompat dan juga meluncur lebih cepat dari biasanya serta dapat melakukan tendangan yang lebih powerful. Dan tentu saja armor ini melindungi mereka dari serangan-serangan tertentu, dalam artian dapat meningkatkan defense mereka menjadi jauh lebih baik lagi. Dan tentu saja masing-masing akan memiliki performing finishernya.
Super Goseiger Tenso Sentai Goseiger melanjutkan tren super mode yang ada, maka Goseiger nampaknya juga tidak mau ketinggalan dalam menyajikan formula serupa, bahwa pada pertengahan season, Buredoran yang merupakan jenderal antagonis mereka telah menggunakan Abare Header, yakni sebuah senjata yang sebenarnya merupakan Miracle Dragon Header milik para malaikat Gosei. Dan singkat cerita, setelah berhasil diperoleh atau direbut kembali oleh Goseiger, Alata dan kawan-kawan mendapatkan masing-masing Miracle Gosei Header yang berwarna emas, yang motif hewannya sama seperti representatif para anggota Goseiger. Dan kemudian mereka diberikan masing-masing senjata baru yang dinamakan Gosei Ten Sword untuk mentautkan Miracle Gosei Header pada bagian atasnya. Dan setelah itu, para Goseiger mendapatkan armor berwarna emas yang disebut sebagai Super Goseiger. Tidak hanya sebagai estetik semata, karena armor ini dapat melindungi mereka dari serangan jenis apapun, bahkan racun paling mematikan sekalipun. Dan itu sudah ditunjukkan pada debut kemunculan mereka. Bahkan karena berbasis Gosei Header, maka armor ini tetap bisa hidup dan juga menggigit lawannya. Jadi armor ini benar-benar sangat kuat dan juga fungsional. Beast Armor Shine Seiju Sentai Gingaman ini juga merupakan salah satu kekuatan terpenting di Super Sentai, sebab dalam serialnya sendiri ada semacam energi misterius dari alam semesta yang juga diincar oleh pihak antagonisnya, di mana cahaya yang disebut sebagai Ginga no Hikari ini telah disebutkan pada beberapa episode bahkan jauh sebelum debut kemunculannya, membuat siapapun menginginkan cahaya tersebut dan mencarinya dengan segala cara. Jadi proses pencarian cahaya Ginga ini butuh waktu yang lumayan lama sampai mereka benar-benar mendapatkannya. Namun setelah itu, tentu saja Ginga no Hikari memilih para Gingaman dan bersatu pada tubuh mereka, sehingga Gingaman akan memiliki estetik emas pada beberapa bagian kostumnya, bersenjatakan Ginga Claw pada lengan kiri, bahkan mengubah bentuk pedang Seijuken dan juga menambah kekuatannya menjadi jauh lebih signifikan daripada sebelumnya. Selain itu, Gingaman juga dapat melakukan performing finisher yang disebut sebagai Ginga Senko dengan hanya berlari dan mengubah tubuh mereka menjadi lontaran cahaya yang akan langsung menghancurkan musuh mereka. Bahkan selain itu, Ginga no Hikari juga bisa bersatu dengan Mecha Gingai-O menjadi Chosoko Gingai-O yang menambah estetik berupa armor dan juga pedang yang lebih kuat lagi. Bahkan pada movie Go-Go 5 vs Gingaman, Ginga no Hikari juga dapat bersatu dengan Victory Mars dengan mode yang sama seperti Gingai-O sebelumnya. Champion Jacket Bakuage Sentai Boom Boom Ger berbeda lagi dengan yang berikut ini, sebab jika super mode lainnya berbentuk seperti armor, maka Boom Boom Ger justru hanya menggunakan jaket yang mereka sebut sebagai Champion Jacket. Namun bukan sembarang jaket, sebab ini terbuat dari material luar angkasa oleh Bundorio Banderas, sehingga dapat melindungi mereka dari berbagai serangan paling berbahaya sekalipun. Jaket ini dapat diaktifkan menggunakan Champion Changer, yakni semacam boom boom car yang berbentuk seperti kepala trailer truck dan dapat ditautkan pada boom boom changer. Jadi meskipun hanya diaktifkan oleh satu anggota saja, namun semuanya tetap akan kebagian jaket dengan warna masing-masing. Dan yang unik dari Champion Jacket tersebut adalah bahwa terdapat emblem semua boom boom car yang jika mereka sentuh, maka akan memberi mereka kekuatan atau skill tertentu dari boom boom car tersebut. Jadi ini bisa dibilang sebuah fusion power yang sangat fungsional. Selain itu, Boom Boom Ger dapat mengakses mode Champion Customize dengan cara menekan simbol yang ada pada bagian belakang jaket tersebut, dan dapat menghasilkan proyeksi holografik boom boom cars dan menggunakannya untuk menyesuaikan senjata atau tubuh mereka sendiri. Dan tentu saja mereka akan dapat mengaktifkan mecha baru yang disebut sebagai Champion Carrier, serta dapat digabungkan dengan Boom Boom Trailer dengan formasi Boom Boom Ger Robo Champion. Five Tector GQ Sentai 5-Man. Mungkin ini bukan super mode pertama di Super Sentai, akan tetapi 5-Man adalah tim pertama yang menggunakan mode semacam ini secara keseluruhan, di mana awalnya ide untuk membuat Five Tector adalah demi meningkatkan kekuatan mereka saat berhadapan dengan musuh bernama Chevalier. Namun di saat proses perancangan yang belum selesai, Gaku Hoshikawa atau Five Red justru mencoba menggunakan versi Prototectornya, walaupun gagal dan membuat tubuhnya mengalami damage yang sangat parah.
Dan meskipun ide ini awalnya ditentang oleh Ken Hoshikawa atau Five Blue, namun ia adalah orang pertama yang berhasil menguji cobakan Five Tektor yang sudah sempurna tersebut. Namun Five Tektor sendiri baru digunakan secara bersama-sama baru pada episode ke-38, di mana memberikan mereka semacam shoulder guard, arm shield, dan juga power legs yang tidak hanya melindungi tubuh mereka dari berbagai serangan, melainkan juga meningkatkan kecepatan, daya tahan, dan juga serangan yang lebih kuat. Dan meskipun sangat kuat dan menginspirasi banyak Sentai lain setelahnya, nyatanya Five Tektor termasuk jarang sekali digunakan. Bukan hanya karena senjata ini baru muncul mendekati akhir season, namun juga karena memang tidak begitu banyak momen yang menunjukkan penggunaan Five Tektor secara kontinu di serial ini. Super Geki Ranger, Juken Sentai Geki Ranger, berbeda lagi dengan yang berikut ini. Jika yang lainnya hanya perlu mendapatkan sebuah teknologi tertentu untuk melakukan upgrade, maka Geki Ranger harus mendalami suatu latihan fisik dan juga spiritual untuk bisa memiliki kekuatan baru yang jurusnya disebut sebagai Kageki, dimana meskipun disokong dengan perangkat senjata yang disebut sebagai Super Geki Claw, namun mereka tetap harus melewati latihan yang sangat ekstrim, dimana Jan dilatih oleh Master Gorien, kemudian Retsu dilatih oleh Master Pion Biao, dan juga Ran yang dilatih oleh Master Michelle Peng. Namun secara spiritual, mereka harus tetap menemukan alasan mengapa mereka bertarung sebagai seorang Geki Ranger, dan itulah yang bisa membuat mereka meraih kekuatan baru tersebut dan menjadi Super Geki Ranger, dimana kekuatan ini tidak hanya memberikan estetik warna putih pada kostumnya, namun juga terdapat roket booster yang dapat melesatkan mereka dengan lebih cepat. Selain itu, mode ini dapat memungkinkan mereka mendapat jurus Bye Bye Bushin baru. Dengan kata lain, akan membuat Geki Ranger mendapatkan mecha baru, yakni Geki Gorilla, Geki Penguin, dan juga Geki Gazelle, yang semuanya dapat disatukan menjadi Geki Fire. Legend Maji Ranger, Mahou Sentai Maji Ranger. Sesuai dengan namanya, mode ini juga sangat legend di kalangan supermod yang ada pada franchise ini, dimana pada pertengahan season, Kai dan kawan-kawan mendapatkan kekuatan baru tersebut dari Tenku Seija yang bernama Snow Gel, yang mereka temui di dalam perut seekor ikan raksasa. Mereka merasa perlu mendapat kekuatan baru demi mencegah bencana zaman es yang dibuat oleh pihak Inversia. Dan singkat cerita, Maji Ranger mendapat mantra baru, yakni Maji 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 Majiro, dan seketika mengubah bentuk mereka dengan estetik armor ksatria sihir legendaris yang berwarna emas dan juga putih, serta beberapa ornamen tambahan pada bagian helmet mereka, dilengkapi dengan senjata tongkat yang disebut sebagai Dial Rod yang difungsikan untuk melakukan performing jurus, yakni jurus-jurus sihir elemen yang lebih kuat yang disesuaikan dengan elemen masing-masing personil Maji Ranger. Dan ini tentu saja peningkatan atau upgrade kekuatan yang sangat luar biasa. Dan selain itu, kekuatan Legend Maji Ranger juga dapat membuat mereka berubah menjadi mecha baru, yakni Maji Legend, di mana kini Maji Red dapat berubah menjadi Maji Firebird, serta keempat kakaknya akan bersatu menjadi Maji Leon dalam satu tubuh. Namun sebelum berlanjut ke urutan pertama, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. SWAT Mode, Tokusou Sentai Deka Ranger. Dan urutan pertama sudah pasti adalah armor polisi yang berikut ini, dimana pada pertengahan season, Deka Ranger dikirim untuk menjalani latihan khusus di sebuah planet bernama Kada, demi mendapatkan perangkat armor yang disebut sebagai SWAT Vest. Namun tidak semudah yang dibayangkan, sebab mereka harus melewati latihan yang sangat ekstrim dan berpotensi mematikan mereka. Namun singkat cerita, akhirnya mentor mereka di planet tersebut yang bernama Inspektor Buntar memberikan kekuatan SWAT Mode yang dapat diaktifkan dengan SP license seperti biasa, di mana Deka Ranger memiliki armor atau vest dengan estetik militer dengan nomor kode anggota yang tertera pada bagian torsonya, dilengkapi dengan komunikator headset pada bagian helmetnya, lengkap dengan beberapa protektor pada bagian tubuh tertentu, serta senjata yang disebut sebagai D-Revolver. Tidak hanya sebagai estetik semata, sebab SWAT Mode memiliki beberapa fungsi yang sangat berguna, seperti Night Vision untuk dapat melihat di area yang gelap, X-Ray Vision untuk dapat melihat menembus
bonus objek solid, kemudian dapat melacak targetnya, serta dapat mengirim data dari satu anggota ke anggota lainnya. Tidak salah lagi bahwa ini merupakan super mode yang tidak hanya unggul dari segi estetik, namun juga secara fungsi. Dan tidak hanya itu juga, SWAT mode juga dilengkapi dengan mecha baru yang terdiri dari 5 pesawat Pato Wing yang dapat disatukan menjadi Deka Wing Robo. Sekian dari Tokufax Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufax lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.